Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, siswa dari Setiami Kampus C yang bertempat di TB Simatupang. Kali ini saya akan mewawancarai seorang yang berprofesi sebagai perawat, yang tidak lain adalah istri saya sendiri. Langsung aja ya, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu telah mengambil hari liburnya. Nah, pemirsa, Ibu Reska ini tidak lain adalah perawat yang sudah lama menjabat 9 tahun di salah satu rumah sakit negeri di DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Dan bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga? Terlebih dahulu pemirsa ingin tahu dulu profilnya. Silakan Ibu Reska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reska. Saya bekerja sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit negeri di Jakarta. Saya juga seorang istri dan seorang ibu dari satu anak. Profesi perawat dengan anak satu. Gimana mengatur waktu Ibu Reska dengan anak? Apalagi Ibu Reska kena jadwal dengan shift-shiftan. Kalau untuk ngatur waktu, kalau misalnya dinas, saya titipin ke orang tua sampai dengan pengasuhnya datang. Kalau misalnya saya sudah pulang kerja, ya sama saya anaknya. Untuk suami kan sama nih dengan Ibu Reska, yang kalau libur jarang barengnya. Tips apa mengatur atau mengisi liburnya dengan anak? Untuk perawat-perawat lainnya juga nih yang satu profesi, monggo Ibu Reska. Kalau misalnya untuk sama-sama pas lagi liburnya, ya kita quality time aja. Kayak kalau lagi butuhnya istirahat aja di rumah, main sama anak di rumah. Tapi kalau misalnya lagi ada waktu, ya jalan-jalan ke taman atau ke mall-mall sekitar aja. Selama pandemi, apa saja yang Ibu Reska lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh Ibu Reska agar tetap sehat dengan keluarga? Yang saya tahu kan suami Ibu Reska pernah positif COVID-19. Kalau saya termasuk yang jarang olahraga, jujur jarang olahraga. Terus saya seringnya paling jalan pagi sama anak, terus habis itu sama suami. Terus kalau misalnya itu sering bikin rebusan aja tuh, rebusan empon-empon, terus minum vitamin. Yang paling penting sih sarannya buat yang lain juga, kalau misalnya tentang COVID-19 itu adalah positive thinking. Itu aja. Ibu Reska kan menjadi profesi perawat sudah 9 tahun. Adakah keunikan tersendiri dengan profesi perawat? Maksudnya dalam melakukan tindakan-tindakan ke pasien. Kalau untuk tindakan atau keunikan dalam tindakan-tindakan nggak ada. Soalnya namanya perawat itu harus bekerja sesuai dengan SPO. Jadi nggak ada, ya udah ada pakainya. Apa saja yang membuat Ibu Reska kesulitan menghadapi pasien? Kesulitan apa ya, biasanya sih bahasa, karena di rumah sakit juga biasanya ada pasien-pasien yang IOM atau pasien-pasien yang dari imigran. Paling kalau udah dia nggak bisa bahasa Inggris, dia hanya bisa bahasanya sendiri, kita akan sulit seperti itu. Adakah yang menarik perhatian Ibu Reska ketika menghadapi pasien OT atau orang terlantar? Nah, seperti saya ketahui kan rumah sakit Ibu Reska merawat atau menangani pasien OT atau orang terlantar. Oke, silakan Ibu Reska. Kalau pasien OT mungkin yang paling diperhatikan itu, atau seringnya sih pasiennya yang ODGJ, jadi dia orang dengan gangguan jiwa. Kita harus ekstra pengamanannya, ekstra penjagaannya, harus ekstra sabar juga. Tapi ada beberapa pasien yang masih bisa diajak komunikasi. Yang jelas kalau untuk pasien-pasien orang terlantar, senangnya adalah mereka tidak banyak menuntut untuk ini itu aja. Ketika Ibu Reska mengetahui si pasien tersebut positif COVID-19, apa yang Ibu Reska lakukan sedangkan Ibu Reska tidak sebagai perawat yang menangani pasien COVID-19? Kalau misalnya sesuai, itu harus sesuai dengan prosedurnya. Prosedurnya kalau misalnya ada pasien yang terkonfirmasi COVID positif, kita lapor ke dokter untuk menjelaskan kepada keluarganya. Terus habis itu kita lapor untuk cari tempat
Sudah kita pindahkan pasien ke tempat yang sesuai dengan isolasi. Itu juga tergantung kalau pasiennya mau dirawat di ruang isolasi atau tidak. Kalau tidak ya berarti pulang. Itu aja. Untuk perawat seperti Ibu Reska, adakah penggoda pasien laki-laki atau teman Ibu Reska yang digoda sewajarnya, tidak sampai pelecehan, apalagi sampai disentuh? Apa yang Ibu Reska lakukan? Kalau untuk penggoda biasanya ya adalah, tapi biasanya cuma ucapan-ucapan ya itu sebenarnya hanya sekadar candaan biar kita juga gak stres ngadepinnya. Ibu Reska kan menangani pasien tak kenal waktu nih. Adakah kesalahan menangani pasien ketika waktu jam 2 pagi? Kita kan kerja sesuai dengan SPO. Insya Allah sampai detik ini sih nggak ada kesalahan-kesalahan untuk dilakukan karena sesuai dengan standarnya. Ibu Reska kan nih bertugas di rumah sakit negeri yang pastinya pasien banyak. Begitu juga banyak juga yang meninggal ya. Pastinya di ruang rawat inap Ibu Reska. Saya bukannya maksud tidak bisa menangani ya untuk kesembuhan pasien tersebut. Yang saya mau tanya, horor kah, begitu mistisnya kah di ruang rawat inap Ibu Reska? Apalagi Bu Reska seorang perempuan. Dan pernahkah ada yang kesurupan yang pastinya pasien sekitar jadi terganggu istirahatnya? Apalagi kejadian di tengah malam. Kalau untuk masalah horor, ya namanya rumah sakit pasti horor ya. Tapi kalau misalnya untuk kesurupan dari saya kerja sampai sekarang sih nggak ada yang kesurupan. Kalau misalnya serem ya pasti serem, namanya juga rumah sakit. Tips-tips apa saja yang dilakukan Ibu Reska untuk menangani pasien yang bandel dan susah dibilanginya? Kalau untuk pasien-pasien yang bandel, kita cari nih dulu kenapa sih dia sampai kayak gitu. Kalau enggak, kita tanya orang-orang yang ibaratnya orang yang mereka segani. Jadi kita memberitahukan orang itu untuk memberitahu si pasien agar pasien itu nggak bandel, terutama kayak bandel minum obat atau kemana-mana. Apa yang membuat Ibu Reska tertarik memasuki profesi perawat? Apa ya, profesi perawat karena profesi perawat itu selain menolong orang, lapangan pekerjaannya juga paling banyak. Penyakit apa sajakah yang Ibu Reska sulit tangani dan sampai pasien tersebut berontak? Kalau berontak sih biasanya kan ada penyebabnya, entah itu karena penyakitnya atau dia mulai jenuh dengan keadaan sekitar. Paling kalau penyakit ya karena banyak pasien-pasien yang sudah komplikasi. Adakah suka duka menjadi profesi perawat dan apa saja bisa disebutkan Ibu Reska? Kalau suka dukanya pasti banyak. Dukanya adalah ninggalin anak di rumah sama orang tua. Dukanya mungkin kalau misalnya ada pasien-pasien yang nggak bisa kita tolong, tapi kalau misalnya sukanya ya yang pertama ya pasti dapat uang lah ya dari kerjaan itu. Terus paling seneng kalau misalnya ngelihat pasien itu pulang sembuh, dan paling senang kalau mereka bilang terima kasih. Udah cukup itu, terima kasih itu udah cukup banget. Nah, sudah sampai di penghujung pertanyaan ini Bu Reska. Pertanyaan terakhir untuk juniornya nih yang masih menempuh pendidikan perawat. Adakah yang ingin Ibu Reska sampaikan mengenai tentang dunia profesi perawat? Nah, buat junior-junior di luar yang masih sekolah keperawatan, pesannya sebelum kalian terjun ke dunia perawat, pastikan itu semua dari hati kalian. Karena kalian bekerja pakai hati. Yang kalian tanganin itu adalah orang. Jadi pastikan dulu, yakinkan dulu hati kalian, dan semangat buat kalian yang masih sekolah. Sampai ketemu nanti kita di lapangan pekerjaan. Demikian pemirsa bincang-bincang santainya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Reska, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.